Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan SPBU swasta dan Pertamina dalam proses negosiasi. Ia mengatakan stok BBM aman. Bahlil memberikan penjelasan resmi terkait pembatalan kerjasama antara SPBU swasta dengan Pertamina dalam pembelian bahan bakar minyak. Menurutnya, pembahasan antara kedua pihak sejatinya harus dilakukan dalam bentuk business to business atau B2B, bukan melalui intervensi pemerintah. Bahlil juga menegaskan bahwa sejauh ini negosiasi antara SPBU swasta dengan Pertamina masih berlangsung. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan. Ya. Pak, tadi kan Bapak bahas soal statement itu di Statement yang itu hasilnya gimana sih? Awal Oktober katanya udah ada keputusan. Masih dalam pembahasan ya. Banyak kali. Kebijakan satu pintu impor BBM dirasa janggal ketika SPBU swasta kehabisan stok bahan bakar minyak. Lantas bagaimana dengan konsumen yang terbiasa menggunakan produk BBM dari SPBU swasta? Untuk mengulasnya sudah bergabung sama kami pengamat otomotif Fitra Eri dan Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana. Mbak Niti, Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Kevin. Nah, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya ke Mas Fitra dulu ya. Mas Fitra, di tanggal 19 September kemarin, kita sempat dijanjikan BBM SPBU swasta akan segera tersedia. Nah, ternyata sampai sekarang ini belum jelas nih Mas Fitra, kapan stok BBM SPBU swasta ini akan terisi lagi. Karena informasi terakhir seperti kita ketahui ya, bahwa SPBU swasta ini batal membeli BBM dari Pertamina. Tanggapan Anda Mas Fitra? Ya, tentunya kalau saya berbicara sebagai konsumen, tentunya konsumen sekarang jadi berkurang pilihannya. Kalau sebelumnya itu bisa ke SPBU Pertamina dan SPBU swasta, sekarang kita hanya punya satu pilihan. Tentunya kita sebagai konsumen berharap bahwa ini tidak berlangsung lama. Karena sebagai konsumen, rasanya kita juga berhak untuk mendapatkan pilihan produk yang bisa kita beli di pasaran. Nah, saya yakin pihak SPBU swasta juga tidak ingin mengalami kekosongan bahan bakar seperti ini. Tapi di lain sisi, saya juga tahu persis karena ini perusahaan multinasional ya, mereka memiliki standar yang sangat tinggi sebelum memutuskan untuk menjual bahan bakar. Jadi istilahnya kalau saya yakin lebih baik mereka tidak menjual bahan bakar daripada menjual bahan bakar yang di bawah spesifikasi yang mereka tentukan. Nah, tentunya ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama dan saya harapkan ini bisa pulih segera. Mas Fitra, tapi menurut Anda kenapa banyak konsumen yang beralih ke SPBU swasta, Mas Fitra? Oke, jadi ada beberapa tipe konsumen yang memang berlangganan SPBU swasta. Pertama adalah mereka yang memang sudah lama berlangganan dan merasakan bahwa kendaraan mereka performanya baik atau konsumsi bahan bakarnya lebih hemat. Itu menurut penilaian masing-masing konsumen. Nah, tapi tidak bisa kita tutup mata bahwa banyak yang beralih ke konsumen karena adanya kejadian di Pertamina yang itu menimbulkan keresahan di masyarakat beberapa bulan lalu ketika ada isu tentang oplosan semua. Nah, itu yang saya lihat secara cukup masif membuat kepercayaan orang ke Pertamina itu turun dan berpindah ke SPBU swasta. Tentunya saya juga berharap Pertamina bisa segera mengembalikan kepercayaan publik, bisa membenahi semua kesalahan atau semua penyimpangan yang ada di dalam kalau memang ada. Tapi sementara itu dilakukan, tentunya alangkah sangat baiknya jika SPBU swasta itu juga memiliki produk-produk bahan bakar yang bisa konsumen nikmati. Jadi konsumen itu memiliki pilihan. Karena ya seperti saya bilang beberapa bulan yang lalu terjadi kejadian yang mungkin tidak diharapkan semua pihak. Dan itu yang membuat ada perpindahan yang banyak dari orang yang biasanya menggunakan Pertamina kemudian mulai ke SPBU swasta. Dan itu juga yang saya lihat membuat terjadi peningkatan permintaan konsumen yang membuat pada akhirnya kuota yang mereka miliki untuk 2025 tidak cukup. Ya, Mbak Niti dari YLKI, konsumen berhak punya pilihan. Sekarang kan kesannya konsumen dipaksa
dan tidak memiliki pilihan sekarang. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh konsumen dengan keadaan seperti ini, Mbak Niti? Iya, yang pertama apa yang bisa dilakukan? Ya, pada intinya konsumen tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini karena memang tidak ada pilihan. Mau tidak mau, konsumen itu mengantri di Pertamina gitu ya. Karena memang sebenarnya ada yang memang konsumen yang loyal dengan Pertamina karena memang ada harga yang sekiranya lebih rendah dibandingkan SPBU swasta. Tapi ada konsumen yang memang mereka mengutamakan dari persepsi kualitas mereka. Nah, sebenarnya ini adalah hak konsumen terkait dengan hak pilihan, persepsi, mau preferensinya mau SPBU swasta ataupun yang lokal itu hak konsumen. Dan seharusnya negara itu tidak boleh membatasi hak konsumen seperti itu. Entah itu konsumen mengetahui bisnis proses atau tidak di hulunya. Itu bukan menjadi bagian dari urusan konsumen. Konsumen itu adalah mengetahui bagaimana di pasaran itu pasokannya ada atau tidak, standar harganya sesuai atau tidak, dan juga kualitasnya sesuai atau tidak gitu ya. Untuk saat ini kan tidak ada pilihan itu. Nah, memang kan di beberapa waktu lalu ada perbincangan terkait dengan stakeholder ya, pemerintahan, SPBU swasta maupun juga Pertamina, dan membuahkan kesepakatan untuk membeli base fuel itu salah satu hal berita gembira untuk konsumen. Tapi untuk saat ini karena memang ada pembatalan terkait dengan pembelian dari SPBU Pertamina, ini yang menjadi kekhawatiran bagi konsumen gitu ya. Yang justru menjadi salah satu kekecewaan lah, karena memang pada saat itu ada harapan nih untuk konsumen bisa mendapatkan kembali dari SPBU swasta gitu ya. Sedangkan konsumen ini tidak ada kaitannya dengan proses bisnis to bisnis antara Pertamina dan juga SPBU swasta. Justru konsumen itu mempertanyakan, memangnya pertemuan kemarin kesepakatannya seperti apa sih? Tiba-tiba kok bisa jadi batal gitu. Nah, kami kan sebagai konsumen awam, apakah memang salah satu indikator etanol itu menjadi kualitas yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina? Memangnya dari awal kesepakatan itu tidak dibicarakan terkait dengan kualitasnya gitu. Itu salah satu menjadi hak konsumen juga, apakah memang secara kualitas dari BBM ini bisa memenuhi dari standar SPBU swasta maupun dari Pertamina tersebut, bisa memenuhi atau tidak gitu ya. Karena ini menyangkut terkait dengan kesediaan atau pasokan nanti di SPBU swasta, apakah masih sebanding atau tidak dengan pasokan-pasokan yang sebelumnya sebelum terjadi kelangkaan ini gitu. Ya, Mbak Niti, sebagian masyarakat, sebagian konsumen gitu ya beralih dengan alasan kehilangan kepercayaan, sudah terlanjur kecewa. Menurut Anda seharusnya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Pertamina begitu untuk kemudian memulihkan kepercayaan masyarakat supaya kemudian beralih kembali menggunakan BBM miliknya begitu. Apakah memang caranya seperti ini begitu? Kesannya kan akhirnya konsumen merasa dipaksa begitu. Harusnya untuk memulihkan kepercayaan itu bagaimana supaya kemudian konsumen tidak bisa kembali percaya begitu, Mbak Niti? Ya, mungkin ini ya Mas, yang pertama terkait dengan Pertamina. Pertamina itu memang kan sebenarnya bukan regulator ya, dia itu sebagai operator gitu ya. Memang kebijakan ini berada di Kementerian SDM. Nah, Pertamina ini hanya sebagai operator lah yang melaksanakan dari kebijakan tersebut gitu ya. Tapi memang permasalahan di awal yang tadi sudah dijelaskan Pak Fitra, ini ada kaitannya dengan kasus BBM yang sebelumnya yang menimbulkan ketidakpercayaan konsumen, penurunan dan menghilangkan loyalitas dari konsumen terhadap Pertamina. Ini yang menjadi PR besar untuk Pertamina itu sendiri. Bagaimana Pertamina bisa meningkatkan dari kepercayaan konsumen sehingga konsumen bisa beralih lagi kepada Pertamina dan menjadi loyal kembali. Nah, tentu yang adanya case seperti ini pun belum bisa memulihkan dari kepercayaan konsumen terhadap Pertamina. Ini yang akan menjadi tugas yang berat. Bagaimana kualitas dari BBM Pertamina setidaknya harus mampu menyetarai dari kualitas SPBU swasta. Dan juga terkait dengan harga, apakah memang standar harga dari Pertamina ini mampu atau tidak bersaing di ekonomi masyarakat Indonesia. Saya kira memang standar harga Pertamina kan lebih rendah dibandingkan SPBU swasta. Tapi memang permasalahannya adalah di bagian kualitas. Nah, untuk saat ini memang persepsi konsumen itu
kualitas Pertamina itu masih di bawah SPBU swasta. Nah, ini yang akan harus menjadi evaluasi bagi Pertamina dan juga regulatornya. Untuk bagaimana caranya ke depan kita itu bukan hanya berjualan terkait dengan kuantitasnya, penguasaan dari SPBU lokal, tapi bagaimana bisa memuaskan konsumen itu dari sisi kualitasnya. Bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya, sehingga ketika memang kualitasnya sudah diperbaiki dan sudah ditingkatkan, paling tidak setara dengan SPBU swasta, ini akan menjadi peningkatan kepercayaan untuk konsumen kembali ke Pertamina gitu. Nah, ini yang masih banyak menjadi PR-PR untuk Pertamina dan regulatornya. Oke, baik. Mas Fitra, di luar kasusnya ya, apakah memang pelayanan dan kualitas BBM dari Pertamina dan SPBU swasta itu berbeda, Mas Fitra? Oke, baik. Kalau misalnya kita tanyakan sekarang, tentu saja Pertamina sudah banyak berbenah dibandingkan sebelum ada SPBU swasta di Indonesia. Seingat saya seperti Shell itu masuk Indonesia pertama kali di tahun 2005 dan itu langsung membuat dampak ke SPBU Pertamina juga yang tadinya pelayanannya jauh di bawah kemudian dibuat mendekati SPBU swasta. Artinya kan ada pengaruh yang baik di sini. Nah, tapi memang banyak konsumen menganggap bahwa tidak merata standar pelayanan itu. Mungkin juga karena Pertamina memiliki SPBU jauh lebih banyak. Jadi pelayanan memang tetap masyarakat memiliki persepsi bahwa SPBU swasta itu memiliki pelayanan yang lebih baik. Berbicara kualitas, nah kualitas ini kan seperti tadi saya bilang sempat mengalami trust issue Pertamina pada saat terungkapnya kasus pengoplosan oleh Kejaksaan Agung. Tapi bagi masyarakat sendiri, kan kita bukan ilmuwan yang bisa meneliti bahan bakar itu sebenarnya kadarnya seperti apa. Nah, tapi yang sangat menarik adalah ketika pemerintah meminta SPBU swasta untuk membeli bahan bakar satu pintu lewat Pertamina, impor satu pintu lewat Pertamina. Yang mana tadinya dipikir oleh masyarakat adalah bahan bakar yang sama dengan Pertamina, dibeli kemudian dijual di SPBU swasta. Tapi kan ternyata base fuel. Nah, base fuel, banyak juga masyarakat menyangka bahwa base fuel itu namanya bahan bakar dasar ya, itu mirip-mirip aja semuanya. Nanti yang membedakan adalah setelah diberikan aditif. Nah, tapi dari berita yang kita lihat kemarin, ternyata base fuel yang ditawarkan itu ditolak oleh SPBU swasta. Tentunya kalau swasta, tolak ukurnya mudah. Mereka kalau misalnya itu bagus secara bisnis, pasti mereka akan membeli base fuel tersebut. Tapi karena ini perusahaan multinasional dan saya tahu betul standar kualitasnya itu juga dijaga oleh prinsipal mereka di negara masing-masing, untuk membuat sebuah bahan bakar yang dijual di SPBU mereka itu adalah campuran dari base fuel dan aditif. Nah, aditif ini adalah sesuatu yang mereka riset, sesuatu ramuan atau racikan rahasia yang membedakan BBM kualitasnya dari satu merek ke merek lain. Tapi racikan itu diriset dengan menggunakan standar base fuel tertentu. Nah, ternyata standar base fuel yang ditawarkan oleh Pertamina itu tidak disetujui oleh para SPBU swasta. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan lagi di masyarakat. Loh, base fuel itu tidak diterima oleh swasta. Tapi artinya kan itu base fuel yang digunakan oleh Pertamina. Nah, di sini jadi makin lagi ada anggapan bahwa oh ya SPBU swasta benar-benar mengedepankan kualitas sampai base fuel sendiri mereka standarnya lebih tinggi dari Pertamina. Nah, menurut saya kalau misalnya memang pemerintah mau lewat Pertamina, it's okay. Import lewat satu pintu oke, tapi sebisa mungkin pemerintah juga menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan dari SPBU swasta. Tentunya tidak bisa SPBU swasta dipaksa tanda ketik untuk menerima base fuel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mereka, karena nantinya bahan bakar yang dijual di SPBU mereka tidak akan seperti kualitas yang mereka tentukan. Nah, disitulah makanya saya pikir bahwa pemerintah juga memang harus memikirkan ekonomi secara makro, tapi juga harus fair secara bisnis. Kalau pembelian lewat mereka kan artinya ada profit mestinya untuk mereka, tapi juga ya fairnya adalah bisa menyediakan base fuel yang sesuai dengan
kebutuhan dari SPBU swasta supaya kualitas itu bisa terjaga, karena buat swasta saya yakin lebih baik tidak jualan bensin dibandingkan menjual bensin dengan kualitas di bawah standar mereka. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses selanjutnya akan seperti apa, tersedia atau tidak, masih lama atau tidak, kita masih akan tunggu perkembangan seperti apa. Mas Fitra dan Mbak Niti, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time ini. Selamat malam semuanya.